Mahkamah Konstitusi soal masa jabatan pimpinan KPK, pemerintah menilai putusan MK inkonsisten. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan, dalam beberapa poin, pemerintah kurang sepakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Namun, pemerintah mengaku akan tunduk dan patuh terhadap putusan MK karena final dan mengikat. Dalam beberapa hal, pemerintah kurang sependapat dengan putusan MK, tetapi yang lebih prinsip di atas kekurang sepakatan itu adalah pemerintah harus tunduk pada ketentuan konstitusi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Sehingga karena Mahkamah Konstitusi menyatakan jabatan komisioner KPK itu berlaku 5 tahun dan berlaku untuk periode yang existing, yang sekarang ada, maka itu akan diikuti oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat, terlepas dari soal kita suka atau tidak suka. Salah satu yang dipersoalkan pemerintah dalam putusan MK tersebut yaitu pengangkatan pimpinan KPK yang berdasarkan undang-undang yang lama. Di undang-undang yang lama, masa jabatan pimpinan KPK 4 tahun. Namun, setelah adanya putusan MK, masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Artinya, pimpinan KPK yang sekarang menjabat tidak memenuhi syarat menurut undang-undang yang baru, maka diberlakukan undang-undang yang lama. Hal inilah yang disinggung Mahfud MD, putusan MK inkonsisten. 4 anggota MK sebelumnya menyampaikan dissenting opinion terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Mereka menolak perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Mereka berpendapat menjadi pimpinan KPK memegang jabatan selama 5 tahun tidak beralasan menurut hukum. Sebelumnya, pemerintah juga bersiap membentuk panitia seleksi komisioner KPK pada Juni mendatang, karena masa jabatan pimpinan KPK akan berakhir pada Desember 2023. Namun dengan adanya putusan MK, maka pemerintah urung membentuk tim pansel KPK. Saat ini, putusan MK sudah diserahkan ke Presiden, tinggal menunggu terbitnya keputusan Presiden. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemerintah mengatakan akan patuh terhadap putusan MK soal masa jabatan pimpinan KPK. Namun Menko Polhukam Mahfud MD bilang bahwa putusan MK inkonsisten. Dan untuk membahas hal ini, saudara, kita sudah bersama dengan pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mohtar. Selamat petang, Pak Uceng. Selamat petang, Mbak. Ya, jadi kalau Anda lihat, di satu sisi pemerintah mengatakan akan ikut putusan MK, tapi di sisi lain juga menyebut bahwa ini inkonsisten begitu. Jadi apa yang Anda baca dari keputusan yang diambil oleh pemerintah ini? Saya kira begini, ketika pemerintah mengatakan bahwa MK inkonsisten, saya sepenuhnya setuju itu ya, karena Mahkamah Konstitusi memang berkali-kali agak teguh pendiriannya kalau berkaitan dengan angka-angka. Misalnya presidensial threshold, misalnya masa jabatan anggota TNI, masa pensiun anggota TNI, selalu itu dikaitkan dengan open legal policy. Nah, ketika kali ini tiba-tiba MK bilang, oh itu open legal policy tapi menimbulkan ketidakadilan, nah itu yang perdebatan besarnya, karena kita tidak, malah sebaliknya, saya pribadi dan begitu banyak orang sebenarnya tidak melihat ada isu konstitusionalitas di sana. Biasanya itu adalah bagian dari open legal policy yang sebenarnya harusnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Dan memang pada dasarnya ya DPR dan pemerintah ya. Karena memang pada dasarnya ada banyak sekali aturan-aturan yang masa jabatan yang memang dibuat berbeda seiring dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, tetapi kalau misalnya pemerintah mengatakan MK inkonsisten, pada saat yang sama juga pemerintah melakukan inkonsistensi sebenarnya menurut saya. Karena kalau kita lihat cara pemerintah memperlakukan putusan MK itu agak berbeda. Saya kasih contoh misalnya putusan MK soal Cipta Kerja.
ya dalam putusan MK soal Cipta Kerja itu dikatakan bahwa undang-undang itu batal sementara waktu dalam konteks konstitusional konstitusional bersyarat selama 2 tahun, dan itu tidak bisa dipakai untuk hal-hal tertentu. Tetapi kemudian pemerintah kan tetap memakai saja gitu. Dan ada perbedaan mendasar penafsiran yang kita lakukan, yang begitu banyak orang lakukan, bahwa sebenarnya Cipta Kerja tidak bisa dipakai, tapi pemerintah tetap kekeh menggunakannya. Pemerintah malah juga menjauh dari putusan MK. Putusan MK mengatakan bahwa itu harus diperbaiki dengan menguatkan prinsip prinsip partisipasi publik, tapi pemerintah malah mengeluarkan Perpu. Nah, saya kira perlakuan yang sama, perlakuan inkonsisten itu terjadi di putusan KPK. Kenapa kali ini pemerintah itu malah pergi bertanya ke MK gitu? Kenapa pertanyaan yang sama itu tidak terjadi ketika putusan Cipta Kerja misalnya? Dalam kasus Cipta Kerja pemerintah menolak gitu ya, lalu melakukan penafsiran baru. Dan saya kira kalau konsisten sebenarnya putusan MK kali ini juga sangat terbuka penafsiran. Kenapa sangat buka penafsiran? Karena putusan MK kan pada dasarnya berlaku ke depan. Tapi apalagi kalau soal masa jabatan, apalagi dalam hukum administrasi misalnya, jelas saja Firly dan kawan-kawan itu dilantik menggunakan kepres yang batas usia pensiunnya adalah 4 tahun gitu. Pak Uceng, kalau misalnya Presiden harus menerbitkan kepres misalnya soal ini, apakah biasanya itu ada analisanya dulu begitu? Ya, yang namanya keputusan adalah keputusan ya. Yang namanya keputusan itu paling bagian pertimbangan, lalu kemudian bagian memutuskan. Dan saya kira paling pertimbangannya adalah bagian dari putusan MK. Kalau misalnya di MK sendiri ada dissenting opinion antara hakim MK begitu, apakah itu juga bisa jadi bagian dari analisa itu, pertimbangan itu? Sebenarnya begini, kalau kita bicara dalam sebuah putusan yang mengikat tentu saja amar. Dan yang mengikat dari sebuah putusan adalah amar, dan amar itu kan terdiri dari 5 orang yang kemudian mengatakan bahwa putusan masa jabatannya diperpanjang. Tetapi kita bisa berdebat soal masa berlakunya. Kenapa? Karena itu tadi, sebenarnya kalau kita baca putusan MK, nggak ada juga yang serta-merta mengatakan bahwa putusan ini harus berlaku sekarang. Hanya ada di bagian pertimbangan yang mengatakan karena ini akan segera dibentuk pansel untuk tahun berikutnya, maka segera kami putus. Tetapi memberlakukannya itu kan tidak diatur oleh putusan MK. Artinya apa? Sebenarnya terbuka penafsiran. Seperti kalau pemerintah melakukan penafsiran terhadap putusan Cipta Kerja, saya sempat mengatakan bahwa harusnya kita menantang pemerintah untuk melakukan penafsiran yang sama. Penafsiran terhadap putusan MK sehingga dia bisa menjalankannya, tapi diperlakukan untuk KPK berikutnya, bukan KPK sekarang. Jadi ini tidak bisa diberlakukan yang sekarang ini, pimpinan KPK sekarang kalau menurut Anda? Saya dalam berbagai kesempatan mengatakan itu. Karena putusan, lagi-lagi ya, kalau kita baca putusan MK itu hanya mengatakan ini harus cepat diputus. Karena akan ada proses pergantian. Iya, untuk isu itu saya bisa terima. Termasuk bisa menerima misalnya bahwa Nurul Gufron bisa mendaftar lagi karena kemudian terjadi perubahan kondisi atas dia. Tapi kalau bicara soal masa jabatan itu komplikasinya banyak. Satu misalnya yang saya bilang tadi, SK pengangkatan Firly CS itu SK 4 tahunan, bukan SK 5 tahunan. Dan SK itu harusnya diselesaikan baru kemudian dilakukan proses kepres yang ada sekarang. Jadi maksud saya adalah sangat terbuka sebenarnya kemungkinan bagi pemerintah untuk menafsirkan bahwa ini diberlakukan ke depan. Tidak dengan pimpinan yang sekarang, begitu ya? Tidak dengan pimpinan sekarang. Baik, pakar hukum. Lalu kemudian ke depan ya berlaku 5 tahunnya, karena pada dasarnya putusan MK memang berlaku prospektif ya, tidak berlaku retroaktif. Baik. Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mohtar, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu.